Selamat pagi semua. Ayo kita memuji Tuhan terlebih dulu. Oh sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, aku akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, aku akan Engkau. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, aku akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, aku akan Engkau. Aku akan Engkau. Aku akan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya.
Shalom semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 8. Ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan... Maaf. Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8. Ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Amin. Ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada kisah tentang hujan badai di musim panas di sebuah kota. Tentunya di luar negeri ya, ini badai di luar negeri. Maka orang yang tertimpa badai itu mesti ngurus pagar rumahnya yang tertimpa pohon besar, mungkin atap rumahnya yang kena ranting-ranting pohon yang tumbang. Ditambah lagi bersih-bersih ya, bersih-bersih halaman yang dipenuhi dedaunan dan ranting pohon. Tentu berat itu ya, pembersihan yang berat. Belum lagi di muka rumah, jalanan harus juga dibersihkan ya. Tetapi saat itu sang pemilik rumah yang kena badai tidak punya pohon sebetulnya ya, tetapi dapat kiriman daun-daun dan ranting dari pohon tetangga ya. Jadi gimana perasaanmu ketika engkau berpikir, loh aku ini sebetulnya tidak punya pohon ya, tapi kok harus ngebersihin pohon-pohonnya orang lain gitu ya.
yang jatuh kena angin di rumah halaman rumah. Jadi coba bayangkan jengkel enggak ya? Jadi di situ kita belajar ya, masa tetangganya dipanggil suruh bersihkan karena badai itu kan force majeure, artinya menimpa semua orang dan itu adalah musibah ya, yang semua orang tidak mengharapkan seperti itu. Di kota kami pun Sidoarjo pernah hujan badai, hujan petir, kemudian pohon-pohon pada tumbang dan tumbangnya itu menghalangi jalan raya. Ya tentu rakyat kan tidak punya alat berat ya, jadi Pemkot yang membersihkannya. Nah itu lain cerita ya. Tetapi mungkin di halaman rumah masing-masing yang terkena badai itu, mereka juga harus nyapu-nyapu, harus membersihkan dan harus membuang sampahnya ya. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan tetangga yang membuat kita jadi harus bersih-bersih, kita membuat mengeluarkan tenaga ekstra ya untuk bersih-bersih gitu ya. Apakah engkau akan mengetuk pintu rumahnya dan mengajak mereka untuk bersih-bersih atau bagaimana ya? Seringkali saya melihat ya tetangga itu kadang-kadang seenaknya sendiri ya. Ada yang membuang sampah itu di sampahnya tetangga ya. Dia sendiri tidak punya tempat sampah ya. Bahkan rekan kami berkata demikian. Saya dulu tinggal di satu komplek perumahan. Tidak usah saya sebut kompleknya ya, di Sidoarjo. Tapi saya pindah rumah akhirnya ke komplek rumah saya ya. Dia berkata, mengapa kok, saya tak bertanya, mengapa kamu kok pindah? Nah itu tidak senang sama tetangga saya karena dia kalau buang sampah itu diarahkan ke rumahnya ya. Jadi ini tetangga yang memang nggak bijaksana ya. Dia bikin sampah tapi waktu pembuangan sampah itu dia nggak mau di rumahnya tapi di rumah orang lain gitu ya. Dan juga ranting pohon, dahan-dahan yang jatuh itu dibuang ke dia gitu ya. Jadi dia merasa ini tetangga kok resek gitu loh ya. Cari gara-gara. Lah itu kalau diketuk pintu rumahnya dan dikatakan ayo membersihkan sampah bersama ya tentu tidak mau ya. Jadi ini kita kalau pindah rumah atau cari rumah ya, jangan hanya cari rumah yang engkau akan tinggali saja, tetapi lihat dulu lingkungannya juga ya. Kadang-kadang oh ini murah, ternyata lingkungannya tidak kondusif ya. Akhirnya engkau akan jual rumah itu, pindah lagi gitu ya. Memang harus berdoa sih kemana Tuhan menempatkan. Jadi inilah kehidupan kita sehari-hari. Tidak yang muluk-muluk, tidak yang susah-susah, tetapi hal sampah saja ya membuat bisa galau ya. Hal pembuangan sampah aja membuat kita bisa gegeran ya saudara-saudara, bahkan bisa pindah rumah karena apa, dia tidak mau rame-rame. Nah ini Alkitab berkata demikian kan, termasuk dalam Imamat 19 ayat 18, Matius 19 ayat 19, banyak sekali ya. Yuk kita baca Matius Imamat 19 ayat 18. Ini perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Nah, ini luar biasa ya. Kita diwajibkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita gontok-gontokan, kalau kita jotaan ya, tidak berbicara satu dengan yang lain,
Bagaimana ini? Ternyata apa? Kita melanggar perintah Tuhan, ya. Mungkin kau merasa nggak salah ya. Engkau yang merasa dijolimi, engkau yang merasa diberikan ketidakadilan. Tetapi engkau harus mengasihi, ya. Engkau harus mengasihi. Bisa enggak? Nah, itu tantangan pada pagi hari ini. Kita baca lagi Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, ini tentang hubungan kekeluargaan ya, antara orang tua dan anak. Kalau hari ini banyak orang tua yang mungkin jadul ya, yang sudah tidak ngikuti zamannya gitu ya. Mungkin sulit punya HP Android tapi HP yang jadul gitu ya. Nah, ini bisa menjadi dipandang sebelah mata oleh sang anak ya. Kok nggak mau belajar gitu ya. Tetapi ingatlah bahwasanya zaman orang tua dan zaman kita memang berbeda ya. Memang berbeda. Kalau orang tua itu semua ditulis ya, belanjaan ditulis. Tapi kalau anak sekarang mencatat di handphone ya, jadi tulisannya nggak kena dibaca, saudara. Selain terlalu kecil, juga bahasanya bahasa keren yang kita nggak ngerti ya. Jadi ini masalah ya, hal-hal kecil saja masalah. Masalah karena apa? Menyangkut perbedaan zaman, perbedaan daripada habitatnya itu. Dulu zamanku dulu begini, bahkan ada slogan enak zamanku toh ya. Ya kita harus bisa melihat bahwa zaman berubah ya. Kita harus bisa saling menghargai, tetapi terutama kepada orang tua kita harus bisa menghargai dan menghormati ya. Bagaimana kita menyapa mereka terlebih dulu, bagaimana kita juga say hello kepada mereka, tidak dipinggirkan gitu ya. Bisa enggak ini melakukan ini ya? Belajar ya. Melakukannya. Jawaban-jawaban kita kepada pertanyaan orang tua enggak boleh ketus ya. Saya sendiri dulu ketus. Ketika belum mengenal Kristus itu ketus kalau bicara ya. Tetapi seorang hamba Tuhan memperingatkan saya ya. Saya tahu kamu sama ibumu ini tidak baik hubungannya. Karena kalau engkau menjawab itu selalu ketus ya, bukan kasar. Tetapi menjawabnya dengan sarkastik, apa itu? Bukan kasar tapi sarkastik. Apa ya? Jelas pakai. Apa ya? Menjawab dengan kata-kata yang misalnya kasar ya, yang menyebab orang itu bisa tersinggung gitu loh ya. Kamu mau kemana F? Kalau kita ngomong, oh aku mau ke gereja, apa mama mau ikut? Coba dengan begini, ya ke gereja sih. Mami ikut apa enggak? Itu berlainan ya dengan yang tadi. Aku mau ke gereja, mami ikut atau tidak? Mami mau ikut. Nah itu kan lebih lembut ya. Tapi saya suka gini, ya ke gereja toh. Gak usah ikut. Emang mau ke mall. Karena ibu saya kalau saya bilang ke gereja dia enggak mau ikut. Kalau saya ke pasar Atom gitu, mami melok gitu ya, mami ikut gitu ya. Jadi saya sengaja ya ke gereja, masa ke mall gitu, masa ke pasar Atom, enggak ke pasar Atom. Nah itu hal-hal, tapi mami saya sudah biasa ya mendapat jawaban-jawaban yang seperti itu. Kalau dia kelihatan kita mau pergi, dia sudah siap-siap ganti baju. Ya tiap hari dia sudah pakai sepatu. Mungkin ya. Dia punya iman. Dia punya iman karena merasa jenuh ya di rumah. Jadi dia itu tiap pagi sudah mandi, sudah berdandan, sudah cantik,
dan dia pakai sepatu. Harapannya kalau saya tiba-tiba turun dan pergi ke mall atau ke toko atau kemanapun selain ke gereja, ke kantor gitu ya, dia pasti ikut gitu ya. Ya sebetulnya itulah tugas kita anak-anak ya, juga memberikan waktu kepada orang tua kita, mengasihi mereka, memberikan waktu kita kepada mereka sehingga mereka tidak kesepian ya. Kalau Bu Viken Maria itu sangat cinta kepada orang tua ya, selalu menemani mereka, entah sekedar jalan pagi, belanja, ataupun check up ke rumah sakit, dan sangat hormat ya. Kalau orang tua zaman dulu mengajarkan kita untuk menyapa, menghormati, dan kita belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Nah inilah yang kita perlu renungkan ya, kita perlu pelajari. Kemudian kita baca Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Artinya all out ya. Kemudian kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Sehingga kalau kita bertengkar, kita selisih paham, terus kemudian kita mengata-ngatakan yang jelek kepada saudara kita, sesama kita, teman kita, itu sama saja kita sedang menghancurkan diri sendiri ya. Pada akhirnya saudara nanti tidak punya teman, karena mereka pada takut ya. Aduh, kalau aku nanti berteman, apa aku ndak ganti yang dikata-katai ya? Apakah aku ndak ganti yang ditengkari gitu ya? Nah inilah makanya kita harus melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Kita baca lagi Galatia 5 ayat 14. Banyak ayat-ayat ya, karena kita harus merenungkannya. Galatia 5 ayat 14. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini sudah diulang lagi ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, diulang-ulang terus supaya nggak lupa gitu ya, berulang-ulang. Yakobus 2 ayat 8 tadi kita baca sekali lagi. Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita harus mengasihi sesama kita ya. Kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita ya. Pastilah mereka itu ada yang ngomongnya kasar, ada yang menyakiti hati kita, bahkan ada yang mendiskreditkan kita. Tetapi Tuhan ngomong apa? Tidak usah dibalas, kasihi saja mereka ya. Cara mengasihi bagaimana? Nah ini yang kita perlu pelajari ya. Dulu saya punya tetangga yang nggak mau diganggu ya. Kalau kami mengadakan persekutuan, dia merasa terganggu, sehingga dia berkata, jangan berisik lah, dan begini dan begitulah. Jadi kami takut sama mereka itu. Bukan takut karena apa, tetapi kami takut untuk mengganggu ya, mengganggu mereka. Terus kalau nama anjing saya itu namanya Kiki ya.
hati-hati kalau kasih nama binatang ya. Lah ternyata anaknya dia bernama Kiki. Jadi beliau datang ke rumah saya, berbicara sama ibu saya ya, tolong nama anjingnya diganti. Karena kalau ganti nama orang kan ke pengadilan ya. Kalau nama anjing kan ya sudah bisa diganti sembarangan. Makanya itu nama anjing saya itu sudah tidak menyinggung nama orang ya. Saya kasih nama Grombes. Kan tidak ada orang yang bernama Grombes ya. Jadi kalau saya panggil tuh Grom, nggak ada orang marah ya. Yang satunya namanya Kokak. Sebetulnya sebutannya coklat, tapi kita sering seperti anak-anak dicadel-cadelkan ya, Kokak. Ya sudah, nggak ada orang yang bernama seperti itu kan. Kalaupun ada ya dia yang harus mengganti nama ya, karena nama yang nggak lazim gitu ya. Jadi ini cara untuk meredam ataupun menyatakan kita mengasihi sesama manusia ya. Kemudian saya berpikir begini, caranya gimana ya supaya dia ini tidak memusuhi kami ya. Bukan sama tetangga yang sebelah, tapi depan juga saudara ya. Karena rumah kami itu hanya bisa dilalui 1,5 mobil ya. Artinya kalau sudah ada mobil parkir, lalu ada mobil jalan itu sangat mepet sekali ya. Jadi kan dengar ya. Kalau kita berkata keras pun dengar gitu. Nah, gimana ya caranya untuk mengambil hatinya begitu saja supaya dia tidak terlalu tegang terus sama kami. Akhirnya kalau kami pergi keluar kota belanja misalnya sayur ataupun buah-buahan, saya kasih dia ya. Saya kasih ya, nggak usah perlu banyak-banyak sebagai oleh-oleh. Dulu saya rasa kita bertetangga sering ya saling memberi gitu ya. Kalau sekarang wis jutek apa itu namanya, nggak ngurus gitu ya, nggak peduli ya. Dulu saya ingat kalau misalnya kita ke Selekta, ke Pacet, beli telo atau buah rambutan atau apa, selalu satu ikat kita bagi ya sama tetangga gitu ya. Nah sekarang rasanya jarang tetangga dim-dim kasih gitu, jarang, sudah ndak eling. Bisa beli sendiri. Sudah dianggap mampu membeli karena ada supermarket dan sebagainya. Nah ketika kami melakukan hal yang baik tersebut, menurut saya anggap baik ya, memberi oleh-oleh, mengingat kalau ada yang ulang tahun, anak saya ulang tahun, saya bagi kue tart. Akhirnya ia menjadi turun ya tensinya. Dalam tanda kutip tensinya jadi turun. Nah sewaktu kami pindah ke Sidoarjo, ternyata dia, kan kami undang ya para tetangga, ternyata dia itu baik ya sama kami, dan dia menjadi tour leadernya. Akhirnya yang mengajak tetangga-tetangga untuk melihat ruangan-ruangan rumah kami gitu. Luar biasa bukan ya? Jadi ada pemulihan persahabatan. Sayangnya beliau sudah nggak ada, sudah meninggal ya. Iya. Sudah meninggal. Nah, inilah cara-cara kita untuk mengasihi sesama manusia, terutama orang-orang yang memusuhi kita. Nah, pagi ini musuhmu siapa kamu cari ya. Para tetangga gitu bisa mengatakan dia, kamu kok orang itu kok bisa baik dengan kamu ya, padahal jahat pol. Ya orang lain itu menilai ya, yang menilai itu orang lain. Jadi orang lain bisa melihat, kok bisa ya kamu bersahabat dengan dia, padahal kami jadi musuh semua gitu loh ya. Orang ini istilahnya antik gitu ya. Ya karena kita mau saling mengasihi, kita mau berbagi kasih gitu ya. Jadi pagi hari ini ayo ingat ya, punya musuh enggak? Oh iya ya, aku musuh sama mertua, itu yang paling banyak ya, musuhan sama mertua. Mertuaku cerewet gitu ya. Saya katakan hehehe, jangan bicara begitu, nanti kalau dia dengar kamu tambah tidak disukai gitu ya. Memang orang tua kan cerewet ya.
ayo taruh sandalnya yang benar kan gitu. Ayo ini keset dirapikan, ayo ini sampah dibuang, cerewet katanya begitu. Tapi mungkin kan mau suatu ketertiban di rumah tangganya ya. Oh, mertuaku cerewet, mau buah yang bagus-bagus. Ya iyalah. Masa buah yang busuk itu dimakan kan enggak. Kalau kita memberi buah, ingat ya, diperiksa ya buahnya itu apakah busuk. Karena pedagang itu selalu begini loh ya. Ya enggak semua sih. 10 gitu buah dikasih satu yang agak bunyak gitu ya. Karena bagi dia ini yang busuk-busuk gimana ya, satu keranjang. Ya, tapi itu juga tergantung hubungan kita dengan pedagang tersebut ya. Maka dari itu kita belajar untuk memberi yang terbaik ya. Seringkali kita ini salah ya. Kalau kita panen mangga gitu ya, yang besar-besar kita makan sendiri. Tapi belajarlah yang baik-baik itu diberikan kepada orang yang kita hormati ya. Entah itu orang tua kita, mertua kita, pemimpin rohani kita yang ada di atas kita, yang membimbing kita perlu hargai mereka. Nah, itulah bentuk kasih kepada sesama manusia, bentuk penghargaan. Dan mudahlah untuk meminta maaf ya. Setiap hari ketika bangun pagi saya doa Bapa kami ya. Nggak usah doa yang ruwet-ruwet. Gak usah doa yang minta berkat ini itu, nggak usah. Yang pertama berdoalah Bapak kami, sebab itu mengingatkan kita ya atas apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Bapak kami yang ada di kerajaan surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi jangan temaha ya, jangan rakus, dan ampunilah kesalahan kami. Minta ampun atas kesalahan, padahal semalam tidur kan ya. Tapi mungkin salah loh ya, mimpi yang jahat-jahat, mimpi yang gak karu-karuan ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini satu poin loh saudara ya. Saya pernah mengkhotbahkan ini, dan kemudian seorang jemaat langsung ingat, iya ya, aku belum memaafkan dia. Akhirnya dia mendatangi orang itu dan minta maaf ya. Itu beberapa tahun yang lalu kejadian itu, saya masih ingat. Terus dia lapor sama saya mendengar khotbahnya ibu dan saya mau melakukannya. Ternyata nanti aku tidak masuk surga. Iyalah. Karena apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kalau itu dijabarkan, ya kita bisa tidak masuk kerajaan Allah loh karena hal itu ya. Dan berilah kami sebab engkaulah ya, lanjutkan sendiri ya di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, itulah hal yang dasar yang kita harus ingat-ingat selalu. Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Biasanya saya itu cepat marah ya, ataupun cepat untuk bereaksi ya. Tetapi saya belajar juga dengan bertambahnya usia bisa jadi lebih lambat untuk marah ya. Kemarin saya mau pasang banner di kedai Tirsa karena kami sedang mengadakan promo penjualan donat ya, dan saya pesan bannernya donat cukup besar sehingga berat ya, dan harus dipasang di tembok. Ternyata sang koster tuh jatuh saudara ya. Saya sebetulnya enggak tahu ini ada acara apa ini, kok dia bisa naik ke meja tanpa alas keramik ya. Ada alas keramik di atas meja untuk depot itu. Ternyata saya ke belakang belum tahu kalau dia jatuh. Semua diam sebabnya. Semua diam. Saya jalan aja. Terus saya bilang, loh kok keramiknya itu gopil saudara ya. Ternyata di belakang
rekan-rekan bilang, Masnya tadi jatuh katanya gitu, tangganya putus. Ternyata tangga itu bisa bagi dua ya. Jadi bukan putus begini, tetapi putus di tengah-tengahnya ini loh, tugel. Bahasa Jawanya tugel, dan dia jatuh. Untung kok enggak apa-apa. Itu tangga enggak tahu dikasih isi apa dulu, Bang, sudah rusak itu dipakai aja. Barang rusak ojo dipakai yo. Saya ini kalau ada barang rusak wis tak buang. Tapi nanti juru leles di sebelah saya ini dileles, saudara tahu leles, pemulung ya. Jadi kalau saya mau buang-buang barang itu enggak ada pemulung gitu loh, lebih baik enggak ada sang pemulung ya. Nanti sebab dileles lagi ya. Nah, jadi dia jatuh. Terus dia berkata juga, lah berat badannya dia, hampir berapa ya, 80 kilo kalau nggak salah. Lah kamu loh keberatan, tambah hari tambah berat ya. Saya bilang, Mbok ya poso intermittent fasting ya, supaya jadi kurus, jadi slim gitu loh ya. Jadi masalah beratnya manusia dengan kekuatan tangga itu harus dipikir ya. Jadi ndak asal ini tangga terus dipakai. Ya sudah, saya ndak bisa marah-marah juga tapi ngeroweng. Saya ndak marah tapi ngomel gini. Ya ampun, kita cari uang, ngadain promo, bayar banner mahal-mahal. Ternyata alas mejanya pecah ya, alas meja itu mahal. Hampir seharga banner yang juga mahal. Jadi angele sih cari uang saya itu sambat begitu ya. Tapi Tuhan itu dengar loh sambatannya kita itu. Saya juga gemes, tapi ya gimana, dia tidak patah kaki aja sudah, puji Tuhan ya. Ya sudahlah, saya diem akhirnya. Saya tidak marah, diem. Tetapi saya terus mikir begini, aduh ini donat sudah bikin 5 resep ini. Terus saya pikir gini, siapa ya yang beli ini nanti gitu ya. Kadang-kadang kita kan gitu ya, ngadain promo di Instagram dan sebagainya bla bla bla, terus mikir nanti siapa yang beli ini ya. Begitu banyak donat sudah dibikin, tapi Roh Kudus ngomong, ayo wis dipajang wae. Jadi saya pajang saja ya, semua sudah selesai, dekor sudah selesai. Akhirnya hasil produksi saya pajang dan saya lihat-lihat sudah keren. Ternyata ada telepon masuk. Oh mah telepon katanya, kan telepon ada di meja kantor ya, tapi dengar gitu. Akhirnya ternyata rekan-rekan saya, salah satunya Bu Lena yang ikut siaran ini, itu pada mau datang ke tempat saya. Vi, aku melihat kamu pasang iklan ya toh di Instagrammu. Saya mengajak rekan-rekan pergi ke sini. Sebetulnya ada yang mau mesong lah, ada yang mau periksa dokter lah, ada yang hal-hal lain. Enggak. Ada mau ibadah sore kan, mereka siang jam 11-an. Akhirnya singkat cerita mereka kabur ke Sidoarjo dan puji Tuhannya itu semua memborong donat sampai bersih ya. Bahkan yang masih digoreng pun ditungguin, dan sambil sembari Bu Lena ini mau ngelamar jadi tukang goreng donat gitu ya. Tapi saya enggak mampu bayar ya. Nah, itu loh Tuhan ya. Jadi kadang-kadang ketika saya mengerem amarah saya itu sampai gemes-gemes gitu, bukan karena apa ya kecelakaan itu, tetapi memikirkan ya apa ya, kita ini mau cari uang, apa mau cari laba, lah kok tambah rugi gitu loh. Saya cuma berpikir itu saja ya. Jadi saya juga nggak pantas marahi orang yang sudah jatuh, sudah berjuang masang banner, tapi kecelakaan tangga yang keok-keok tadi ya. Dia ngomong gini, untung ya kemarin waktu dekor itu aku tidak jatuh katanya. Ya puji Tuhan, jadi tangganya mungkin sambatan sudah. Ojo aku ini diinjak lagi gitu ya. Akhirnya bener roboh dan menimpa meja yang jadi gopil. Tapi akhirnya meja itu dipotong, masih cukup kok katanya gitu. Saya juga nggak tega untuk suruh dia ganti ya, sebab mehong. 100.000 lebih dia.
250-an satu biji ya, satu lembar ya. Nah itu kan berat ya. Saya juga tidak ada niatan untuk dia kusuruh ganti gitu, yang namanya kecelakaan ya. Kita semua nggak ingin kan kecelakaan itu. Tetapi bagaimana kita juga bisa lambat untuk marah, itu perjuangan loh saudara ya. Jadi saya menggeram-geram itu dengan diri sendiri gitu ya. Meredam amarah itu dengan apa ya? Ya batin ya menggeram-geram carpe diewe gitu loh ya. Mungkin dikatakan orang gila ini. Jadi memang tidak selalu mudah ya untuk kita melakukan hal-hal yang baik, yang berlawanan dengan watak kita ya. Kita mungkin apa itu senggol murup kalau orang Surabaya bilang ya. Apa ada yang lagi yang serem lagi apa, senggol kemudian membacok gitu kan, tambah serem lagi gitu ya. Artinya responnya negatif gitu. Saya belajar untuk merespon segala sesuatu dengan positif ya. Nggak gampang gitu, tersulut emosi. Tanya dulu, ini bagaimana sih ceritanya ini? Ini kedudukannya bagaimana sih? Itu kita dengerin dulu. Jadi jangan mudah menjadi hakim. Oh iya memangnya dia itu gini gitu. Tetapi kita nggak mudah untuk menjadi hakim, dan kita respon dengan apa? Dipikir dulu. Ini apa sih? Bagaimana sih persoalan sebenar-benarnya ini? Nah, jadi kita belajar ya. Dengan pertolongan Allah, pertolongan Roh Kudus, mari kita memancarkan terang kasih Kristus kepada mereka yang berbagi hidup dengan kita, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan dengan sesama kita. Mungkin Pak Gemong nambahi mengenai mengasihi sesama ini. Ya, ayo kita belajar bersama ya, kita praktek mengasihi ini ya, butuh terus dilatih terus supaya kita bisa lebih lagi mengasihi ya, terutama mengasihi ya orang yang paling dekat dengan kita ini ya, yang selalu tiap hari kan mesti ada sesuatu yang menjengkelkan. Jadi bisakah kita mengasihinya gitu, gak usah yang muluk-muluk, yang jauh-jauh lah, mengasihi orang-orang yang terdekat aja ya. Jadi ayo kita belajar bersama. Saya sendiri butuh belajar untuk mengasihi lebih lagi ya. Kalau saya dulu juga emosian sebenarnya, tapi berjalannya waktu saya juga bisa belajar untuk mengasihi, mengampuni ya, itu. Dan satu hal ya, itu pentingnya ya, kita punya komunitas yang baik ya. Kemarin tuh saya merasa ternyata Tuhan itu menunjukkan kepada saya, ini loh ada orang-orang yang mengasihimu ya, sampai saya itu berbesmili. Jadi ternyata rekan-rekan kami itu mengasihi ya, sangat mengasihi saya ya. Juga kalian yang siaran, tiap siaran sudah tampil ya, nama-namanya sudah saya bisa baca. Itu saya merasa sesuatu banget gitu ya. Ada namanya Pak Yusak, Bu Tiar, Bu Reni, Bu Sepsi yang sudah absen presensi, Pak Mei, Bu Lili. Padahal mereka ya pasti punya kesibukan lah. Mereka ngaku ya, saya sambil jalan kaki Pak Budi Utomo dengerin siarannya Cik D, katanya begitu. Apapun kegiatanmu saat ini, mungkin sedang masak lah, kora-kora lah, sedang mempersiapkan mau berangkat ke tempat kerja lah, menyetel HP, sudah sempat ya, bahkan membayar kuota kan begitu, sudah berkorban ya. Saya merasa ya saya harus bertanggung jawab gitu ya, untuk tetap siaran ini ya. Kalau dikatakan capek, bosan ya, sebagai manusia bisa capek, bosan. Tetapi saya melihat, loh ada orang-orang yang nunggu saya, Bu Fen ya, yang selalu minta doa. Saya percaya bahwa mujizat itu ada ketika kita saling mengasihi. Amin. Jadi lama-kelamaan akhirnya terjadi interaksi ya, antara saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi kangen gitu loh ya, kok nggak ada Bu Titi, kok nggak ada Bu Rita, kan gitu ya, kok nggak ada Pak Bambang, kok nggak ada Bu Vera. Saya cari loh kalau mereka absen ya. Kok nggak ada Pak Yusak, nggak ada Pak Henry, kemana ini gitu ya. Jadi maaf ya yang belum
sempat saya sebut ya, ketinggalan. Saya juga membuka ketika ada gambar hati. Saya buka, ternyata ada orang-orang juga yang menyertai renungan ini, melihat renungan ini ketika siang ataupun malam. Bu Yeni Hartadi, Bu Anggawati Ui ya, Yume, Yusyang, Yulan, saudara-saudara kami yang lain, dan rekan-rekan kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ternyata mereka presence ya. Dan saya merasa itu bagian daripada orang-orang yang mengasihi saya, begitu ya. Memang saya tidak niat untuk seperti orang-orang yang menambah follower untuk dapat cuan gitu ya. Saya tidak cari cuan ya, karena Tuhan ngomong, kamu sudah aku beri dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, maksudnya bukan saya ngeritik orang yang mau netes atau mendapat biaya dari siarannya, bukan. Tetapi memang niatan saya seperti itu sih. Saya harus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, karena itu memang tugas saya gitu ya. Nah, kalau saya tidak bertugas, ya Tuhan tidak memberikan sesuatu reward buat saya ya. Jadi saya melihat kalau kita lagi ngamuk-ngamuk, ternyata Tuhan itu menenangkan kita loh ya. Bener nggak ya? Dan memberi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu saya alami kemarin. Terima kasih ya. Rekan-rekan dari Mojokerto itu 1 jam perjalanan pakai driver dorong donat ya. Saya tidak bisa kirim donat ke New York, Bu Lili ya. Nanti aja kalau Bu Lili ke Indonesia ya. Bu Lili nulis, kalau saya miss renungan ini saya jadi kangen, meskipun bisa mendengar ulangannya, tapi kalau langsung lebih mengena kayak face to face. Ya memang Pak Yusak ini kan kena penalti tidak boleh siaran langsung karena viewernya masih sedikit ya, kurang dari 1000. Ada yang menganjurkan ya kayak tadi beli viewer ya, tapi kan tidak enak ya. Kita ini kan menyuarakan kebenaran, lah kok melakukan yang tidak benar gitu loh ya. Hanya demi untuk banyak followernya, untuk jadi peringkat ini dan itu. Jadi Pak Yusak sedang putar otak. Saya bilang rekam saja, nanti siaran tunda kan, atau upload. Tidak enak katanya. Kalau siaran langsung itu mau tidak mau kan harus. Ya memang kalau siaran langsung mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau rekaman kan enak aja, seminggu direkam 10 khotbah gitu ya. Bisa aja terus nanti diuploadin satu-satu gitu ya. Ada asisten yang melakukannya gitu ya. Tapi ya nggak ada interaksi langsung seperti ini kan ya. Kita bisa baca komen-komen ya. Titik Sulistiani ini ngomong selalu hadir. Iya, pagi-pagi beliau yang sudah ada namanya gitu ya. Coba saudara pikir gini, kalau saudara siaran terus tidak ada yang dengerin, satu orang pun tidak ada yang ketik gitu, kira-kira perasaanmu ya apa ya? Ya pasti kok nggak ada yang lihat ya, kemana semua ini orang-orangnya. Saya selalu katakan, ya ada yang lihat, tidak ada yang lihat, saya tetap siaran ya. Ada yang beli, tidak ada yang beli, saya tetap bikin makanan ya, ready. Jadi kita always ready ya. Kalau ada yang jual kita, ya. Pasti ada yang beli. Selalu katakan begitu. Oh mah, katanya rekan-rekan, sudah ada PO-nya ya? Belum, saya katakan wes bikin aja, nanti pasti ada yang beli. Ya ternyata udah habis. Hari ini pasti bikin lagi ya. Entah siapa yang beli, pasti ada yang beli ya. Amin. Ayo, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apakah engkau lagi dibenci orang, lagi membenci orang, ayo kita skip semuanya. Kita harus saling mengasihi. Amin. Di dalam mengasihi ada sukacita, ada berkat-berkat melimpah. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kau telah berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang menjadikan kamu berbuat baik. Ya, kami mau berbuat baik Tuhan. Kau sudah ajarkan kami kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa mengasihi
sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Yesus, ini ajaran yang sungguh sangat luar biasa dan kami mau melakukannya. Ya Tuhan, ampuni kalau kami salah, kalau kami nggak benar, kalau kami nggak mau mengasihi orang yang bersalah kepada kami, ampuni kami Tuhan. Tapi mulai saat ini kami mau belajar mengasihi lebih lagi sehingga kami juga Engkau kasih Tuhan, sehingga kami bisa berlaku semua yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kasih, karena Allah itu kasih. Bumi ini berputar karena kasih Allah. Amin. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan ketika bumi ini Engkau hentikan, pasti kami mati semua Tuhan. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kekurangan kami. Kami mohon ubahkan setiap kami mau berubah. Hamba juga berdoa saat ini untuk Bu Fen-Fen yang sakit perut, untuk Bu Saiman yang belajar untuk bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Bu Swan yang mendapatkan kelelahan tubuh sehingga harus diobati ke UGD. Bu Swan, Tuhan tolong sehingga ia juga boleh menjadi saksi bagi Kristus. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang mensupport kami, baik small business kami, baik renungan ini, ada rekan-rekan yang setia yang selalu mensupport. Kami pun juga rindu untuk berbagi supporter ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan, mereka yang sedang juga program-program talk show atau podcast dan sebagainya. Tuhan, kami juga mau memfollow mereka supaya mereka juga mendapatkan rating yang baik. Tuhan, hanya itu yang kami bisa lakukan. Tidak ada sesuatu yang besar yang kami bisa lakukan. Tuhan menolong setiap kami hidup dalam pertemanan, dalam kasih, dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih sudah setia pada renungan pagi hari ini, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili Lestari, Yohanes Andrian, Bu Tiar, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Pak Anton, Pak Yusak. Monggo silakan follow Instagram Pak Yusak supaya beliau bisa live streaming lagi. Tulisannya Jusak pakai Z_RB ya. Terima kasih Bu Titik yang selalu hadir. Pak Sus, Bu Kris, thank you. Bu Lena dan rekan-rekan di Mojokerto, thank you. Bu Lasma, Semarang, terima kasih. Bu Simeon, Pak Simeon, sehat selalu. Bu Saiman, Pak Saiman, sehat-sehat. Fen-Fen sembuh, tidak sakit-sakit lagi. Bu Elias, Pak Elias, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Ruli, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry. Oke, semua yang sudah diabsen. Dan nanti siang Bu Anggawati, Yeni, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Semua yang terbaik untuk kalian. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin.